Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa-mahasiswi Wah, Universitas Bina Sarana Informatika. Kita berjumpa lagi dalam bimbingan eksklusif ya, karena sudah mendekati hari H untuk pendaftaran ujian sidang tugas akhir, di mana teman-teman semua sebenarnya punya hak untuk didaftarkan apabila memenuhi persyaratan. Syarat dari saya sederhana, yang penting bab 1 sampai bab 4 jadi, gitu ya. Kalau bab 1 sampai bab 4 sudah jadi, maka bisa saya daftarkan. Di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa tolong jangan mepet untuk kirim bab 1 sampai bab 4, karena biasanya di bulan-bulan ini sudah banyak sekali kegiatan yang harus saya jalankan, sehingga teman-teman pun harus kejar-kejaran nih dengan saya juga. Pak Bre di mana ya? Pak Bre di mana ya? Jadi kalau saya sudah mulai slow respon, saya mohon maaf. Karena kita sudah punya banyak waktu ya sebelumnya untuk bimbingan, tolong dimanfaatkan baik-baik. Baik, untuk pertemuan eksklusif hari ini, ada beberapa pembahasan atau agenda yang mau saya sharing. Yang pertama adalah tentang isi PowerPoint dari tugas akhir. Yang kedua, tentang bagaimana cara membuat link Google Drive yang benar, karena ada beberapa pasti yang salah pengalaman dari semester sebelumnya, tahun sebelumnya. Lalu yang ketiga, sosialisasi surat publikasi, pernyataan publikasi TA yang baru, dan terakhir, pertanyaan yang sering ditanyakan pada saat ujian sidang. Nah, itu terakhir aja dibahasnya ya. Dan sekarang yang mau saya bahas lebih kepada isi PowerPoint. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman atau mahasiswa-mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika semester 6 yang saat ini sedang deg-degan ya antara didaftarkan atau enggak sama Pak Brian TA-nya. Tapi kalau yang sudah saya ACC, yang sudah ada list di grup, itu kemungkinan besar saya daftarkan. Kalau yang belum list, ya mohon maaf, bisa lanjut di sesi selanjutnya. Izin share screen ya. baik Pak. Oke, sudah terlihat. Yang Sudah Pak. agenda pertama kita adalah tentang bagaimana cara membuat PowerPoint, isi dari PowerPoint. Kameranya tolong dinyalakan ya. Isi dari PowerPoint. Seperti yang saya share di grup, bahwa PowerPoint nggak perlu banyak-banyak. Cukup 15 halaman saja. Nah, apa itu 15 halaman saja? Ini saya ambil contoh tahun 2013 nih. Saya baru ganti logo tadi. Logonya masih kampus yang lama. Ini kan tahun 2013, jadi masih namanya Akademi Sekretari dan Manajemen ya. Oke, sebentar saya stop share dulu. Oke, sebentar. Saya ulang sekali lagi ya. Teknis tadi. Nah, sudah terlihat ya? Sudah Pak. Oke, ini adalah PowerPoint tahun 2013. Judulnya adalah Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai pada BPS Republik Indonesia. Nah, di sini karena tahun 2013 namanya masih Akademi Sekretari dan Manajemen Bina Sarana Informatika, nanti bisa kalian sesuaikan dengan yang terbaru sekarang. Jadi kalian jurusannya apa, program studinya apa, jadi jangan sama dengan seperti ini. Ini hanya contoh saja ya, contoh yang tidak perlu diikuti. Maksudnya adalah di halaman pertama kalian tampilkan cover kalian. Covernya aja. Judul, logo, tugas akhir, nama, NIM. Lalu prodinya apa tahun 2021. Paham ya teman-teman? Yang kedua adalah bab 1. Nah ini adalah latar belakang kalian. Di slide yang kedua. Di latar belakang ini kalian tidak membaca dari awal sampai akhir, tapi menjelaskan. Kalau membaca pasti kan begini. Pendidikan merupakan tugas untuk meningkatkan pengetahuan, pengertian, atau sikap para pegawai sehingga mereka dapat lebih menyesuaikan dengan lingkungan kerja, sedangkan pelatihan merupakan proses membantu. Bedakan dengan menjelaskan. Kalau menjelaskan berarti bahasanya seperti ini. Dalam tugas akhir yang saya angkat pada kali ini, latar belakang yang mendasari dari penelitian saya adalah pendidikan merupakan bla 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 bla. Gitu loh. Jadi harus ada
intronya, harus ada bridging-nya. Intro tuh di awalannya ya, awalan kalian. Harus ada kata-kata saya gitu. Saya ambil penelitian ini. Jadi interaksi. Sehingga si penguji paham betul bahwa, oh latar belakang ini adalah betul-betul dari kalian. Bukan kalian mengambil dari TA atau skripsi orang lain. Sehingga kalian membaca. First impression penting. Apa yang kalian tampilkan di awal penting. Saat kalian tampilkan di awal kalian baca, kalian akan menyinggung si penguji. Namun saat kalian tampilkan di awal adalah kalian menjelaskan tanpa keluar dari skop di latar belakang ini, di situ penguji mulai tertarik dengan Anda. Oke, lanjut. Maksud dan tujuan, ruang lingkup, jelaskan juga, sampaikan. Lalu permasalahan pokoknya, jika ada, sampaikan. Ini bab 1 ya, pokoknya ya. Bab 1 nih, ada 3 slide. Bab 1, 3 slide. Kalau kalian nggak muat 3 slide, atau kebanyakan ya 2 slide boleh. Pokoknya bab 1 nih intinya. Lanjut, masukin bab 2-nya. Bab 2, itu di landasan teori, tentang teori-teori yang menurut Anda penting saja. Kalau teorinya nggak begitu penting, ya nggak usah dimasukin. Dan pastikan teori tersebut adalah teori yang kalian hafal. Nah, hati-hati nih, jangan sampai kalian masukkan teori yang nggak hafal. Teorinya misal ini, menurut Noto Atmojo. Ini nih, yang kalimat ini udah kalian hafal nih. Jadi kalian nggak usah baca lagi. Nah, intronya seperti ini. Selanjutnya adalah bab 2, landasan teori. Dalam penelitian tugas akhir ini, saya, gitu ya bahasanya ya, mengambil beberapa teori dari para ahli. Kan menjelaskan gitu tuh. Yang pertama, saya ambil dari bukunya Noto Atmojo tentang pengertian pendidikan dan pelatihan. Menurut beliau, pendidikan adalah bla 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 bla. Ngerti ya, teman-teman? Itu bedanya membaca sama menjelaskan. Kalau membaca, gini nih, membaca contohnya. Bab 2, landasan teori, 2.1 pendidikan dan pelatihan, 2.1 pengertian pendidikan dan pelatihan. Menurut Noto Atmojo 2016, pendidikan dan pelatihan adalah itu baca. Bedakan dengan saya yang sebelumnya tadi. Semoga bisa dimengerti. Bab 2 cukup 3-4 halaman saja, bab 2, karena kan kalian harus hafal ya. Berarti kan semakin banyak halamannya, semakin kalian banyak menghafal. Jadi harapan saya nggak perlu banyak-banyak. 3-4 halaman saja lah. Lanjut, masuk ke bab 3. Nah, intronya di bab 3 seperti ini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bab 3, atau pembahasan. Dari tugas akhir yang saya ajukan atau saya sampaikan, yang berjudul bla 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 bla, didapat beberapa hal yang perlu saya bahas. Yang pertama terkait tinjauan umum organisasi, di mana perusahaan ini berdiri pada tanggal bla 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 bla. Oke, tidak membaca tapi menjelaskan. Kalian tahu dia berdirinya di mana? Yang penting kalau tujuan umum organisasi itu adalah nama perusahaannya apa, berdirinya tahun berapa, siapa pemimpinnya, alamatnya di mana. Udah itu aja. Nggak usah kalian baca sejarahnya dari awal sampai akhir. Itu yang penting. Kemudian ada struktur organisasi di perusahaan tersebut. Ini nggak usah disebutin satu persatu. Jadi cukup kalian sampaikan saja. Berikut adalah gambar dari struktur organisasi. Nah, saya pada saat PKL atau riset melakukan berada di bawah pengawasan Biro Keuangan. Nah, sampaikan begitu loh. Oh, yang ini nih Biro Keuangan. Jadi di mana kalian posisinya saat kalian PKL? Jika kalian kualitatif pandemi, ya nggak ada struktur organisasi kan? Skip aja. Itu contoh. Kemudian data. Selanjutnya adalah data yang ingin saya sampaikan kepada Dewan Penguji. Yang pertama tentang pelaksanaan pendidikan pelatihan di BPS. Menurut saya, dan hasil dari riset di lapangan, ditambah dengan teori-teori buku yang saya dapatkan, bisa nggak ngomong begitu? Pasti bisa kan? Harusnya bisa. Lanjut, ini data-data, sampai analisis, terakhir adalah penutup. Penutup selalu diimbangi dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya apa? Ngomongnya gimana? Baik. Yang terakhir adalah bab 4 yaitu penutup, di mana pada bab ini saya akan menyimpulkan terkait tugas akhir saya dan akan menyarankan beberapa hasil temuan yang saya dapatkan di PT tersebut. Gitu ngomongnya, Mbak, Mas. Jadi jangan sampai kalian AO baca aja nggak jelas. Pentingnya kalian latihan. Saya stop share ya.
Let's kemana nih? Sorry. Cek. Nah, pentingnya kalian latihan apa? Pentingnya kalian latihan adalah agar si PowerPoint yang kalian mau bawakan ini bisa tersampaikan dengan baik. Jadi jangan asal bikin PowerPoint hanya sekedar jadi, tapi kalian nggak bisa ngebawainnya. Nah, disinilah kalian mulai dinilai. Karena dalam saat mempresentasikan PowerPoint, ada penilaiannya. Dan itu besar penilaiannya. Kalau nggak salah 25% deh. Kan lumayan ya. Kalian menampilkan tampilan kalian baik, menggunakan atribut yang sesuai dengan aturannya TA, lalu kalian menyampaikannya baik dengan penuh semangat, dengan tersenyum, pastikan mata kalian berbinar-binar, dan antusias mempresentasikannya, itu udah dapat 50%. Kalau 50% aja itu nilainya udah D, kalian tinggal ngomong bab 3, selesai, lulus. Semudah itu. Jadi gimana caranya biar lulus? Presentasi yang bagus, tampilan yang cantik, yang ganteng, background-nya jangan sampai berantakan. Tinggal kalian menjawabnya nanti di sesi tanya jawab seperti apa untuk mendapatkan A atau B. Ketika presentasinya bagus, TA-nya jadi, teknis penulisannya tidak ada yang typo atau tidak sesuai, tidak keluar dari jalur pedoman, sudah pasti nilainya C. Paham ya? Sudah pasti C. Namun saat kalian semuanya sudah bagus nih, ralat. Namun saat kalian TA-nya itu masih banyak yang typo, nggak sesuai sama teknik penulisan di pedoman, C pun juga nggak dapat. Nah, maka dari itu pentingnya teman-teman memperhatikan PowerPoint dan juga teknik penulisan di tugas akhir kalian. Mau lulus? Pastilah mau lulus. Triknya sederhana, presentasi yang baik, menarik, dan pastikan TA-nya sudah sesuai dengan teknis penulisan di pedoman. Selebihnya, setelah itu semua beres, tinggal saat tanya jawab. Nah, saat tanya jawab, kalian sudah mulai dosen penguji memprediksi, ini B atau A. Berarti kan udah mungkin lulus ya, tinggal B atau A. Jika kalian tidak bisa menjelaskan atau tidak bisa menjawab pertanyaan dari dosen, ya B. Namun saat kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dari dosen, sudah pasti A. Kalian bisa memprediksikan masing-masing. Namun hati-hati, di saat kalian sudah bisa semuanya, tapi kalian tidak punya attitude itu seperti kalian kurang responsif atau kurang sopan kepada penguji, itu bisa berakibat fatal. Yang harusnya bisa dapat B, malah C, atau bahkan D. Contoh, kalian mau share screen nih, tapi nggak izin sama dosennya. Dosennya tersinggung, ya udah, wassalam. Hati-hati. Jadi pastikan teman-teman harus punya attitude atau etika. Kalau mau share screen, izin. Mohon maaf, Bapak, izin untuk share screen terlebih dahulu. Atau misalkan kalian tidak bisa menjawab, jangan malah nangis. Tapi kalian lihat lagi ruang lingkup kalian. Apakah pertanyaan si dosen ini wajib kalian jawab atau keluar dari ruang lingkup? Kan tinggal dilihat. Nah, gimana caranya? Tinggal bilang, terima kasih Bapak atas pertanyaannya, namun sebelumnya saya mohon maaf, karena memang sudah di luar dari konteks ruang lingkup yang saya ambil, sehingga saya tidak mampu untuk menjawabnya. Tapi kalau kalian mau jawab, tinggal bilang aja, terima kasih Bapak atas pertanyaannya, namun karena namun karena tidak berada dalam ruang lingkup yang saya bahas, sehingga pertanyaan Bapak mungkin tidak sesuai dengan apa yang Bapak harapkan saat saya jawab. Namun saya ingin coba menjawabnya ya Pak. Nah, jawaban saya menurut saya adalah gini. Jadi si dosen tahu bahwa ini anak pinter nih. Ini anak pinter. Pinternya gimana? Dia tahu bukan ruang lingkupnya dia pertanyaan itu, tapi dia mencoba untuk menjawab. Walaupun salah, tapi nggak masalah. Karena yang mau dosen lihat adalah attitude-nya. Bukan malah nangis, bukan malah diem aja, pura-pura sinyal jelek, atau segala macam. Gas terus aja lah. Gas terus. Itu tentang PowerPoint. Jadi pastikan PowerPoint kalian bisa tampil paripurna gitu ya. Bagus. Nah, yang selanjutnya yang saya bahas adalah tentang apa ya? Membuat link Google Drive yang benar. Oke, sekarang kita praktek bagaimana cara membuat link Google Drive yang benar. Sebelumnya saya mau coba share screen lagi ya. Saya pun sama kalian izin ya share screen ya. Jadi biasakan attitude mulai dari sejak dini gitu. Mohon izin untuk share screen sebentar. Sudah terlihat? Jempolnya mana?
Nah, nggak ada yang respon dong. Gila. Ya. Nah, sekarang kita mau buka Google Drive ya. Cara buatnya seperti ini. Google Drive. Saat kita masuk ke Google Drive, tampilannya seperti ini. Kelihatan nggak sih? Nah, ini adalah Google Drive, tampilan Google Drive. Nah, kalau kalian sudah melihat Google Drive, ini Google Drive saya. Terus gimana cara kita mau upload? Sorry, kita delete dulu ini. Gimana cara kita mau upload? Sederhana sekali. Saat kalian mau upload file kalian, saya sarankan bukan yang diupload file, tapi folder yang diupload. Berarti kalian pilih yang ini nih, baru, pilih plus baru, lalu upload folder. Yang ini. Kemudian kalian cari folder yang sudah kalian buat. Nih, foldernya. nim_nama. Di dalam folder ini ada file kalian. Filenya adalah dari cover sampai lampiran. Semuanya. Satu file aja. Dari cover sampai lampiran bentuknya PDF. Nama filenya juga sama seperti nama folder. nim_nama. Tinggal klik ini sekali, lalu upload. Pilih upload. Dia akan loading di sini. Nah, muncul dia nih. Nah, yang ini ya, yang pertama nih. Pertama, 22.100.3217 _ Nah, ini kita buat linknya. Bagaimana caranya? Kita klik kanan, lalu pilih dapatkan link. Kalau bahasa Inggrisnya get link ya. Kalau kalian yang bahasa Inggris get link atau dapatkan link. Logonya gini aja nih, yang seperti ini logonya. Muncul seperti ini tampilannya. Ingat, jangan sampai ini dibatasi. Siapa saja yang memiliki link. Nah, gitu loh. Pengakses jangan lihat saja, tapi dia bisa edit. Paham? Jelas ya? Jadi ini siapa saja yang punya link, diperhatikan. Kemudian ininya harus editor. Kemudian salin linknya, dan selesai. Setelah linknya jadi, kalian kirim kemana lah terserah kalian. Itu sudah di copy ya. Sudah di copy, kita coba paste linknya. Nih, ini link yang tadi nih ya. Link yang tadi. Kita enter. Munculnya seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini sudah benar. Ini nama foldernya. Ini file kalian yang di dalam folder tadi. Ada nim_nama. Sehingga dosen penguji menerimanya seperti ini. Mudah ya? Mudah. Kelihatan nggak sih tadi? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nggak kelihatan. Oke, itu untuk membuat link. Jadi jangan sampai kalian bingung gimana cara bikin link. Selanjutnya saya mau share tentang, sebentar, saya remove dulu. Yang ketiga, surat publikasi yang baru. Surat publikasi yang baru berbeda dengan surat publikasi yang ada di pedoman. Seperti apa? Kita cek dulu lagi. Surat publikasi yang baru. Saya izin share screen ya. Nah, ini dia. Penyesuaian. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Penyesuaian surat pernyataan persetujuan publikasi. Ini sudah saya share di grup kalian, jadi kalian bisa harusnya sih bisa ini ya dibaca ya. Nah, ada tiga bentuk. Yang format pertama adalah surat pernyataan publikasi karya ilmiah yang kalian itu mendapatkan surat riset dari sana, nih mahasiswa yang melaksanakan PKL riset dan memiliki surat pernyataan persetujuan dari perusahaan tersebut. Boleh gitu, perusahaannya boleh. Kalian riset di sana, dan kalian boleh mendapatkan tanda tangan bahwa TA ini boleh dipublikasi. Nah, pakailah format yang pertama. Ada format yang kedua. Format yang kedua, ini dia formatnya. Untuk mahasiswa yang riset, tapi dari perusahaan TA-nya nggak boleh dipublikasi. Publikasi itu maksudnya dibuat jurnal, gitu loh.
di-share kemana-mana, keluar dari kampus. Nah, ini perusahaan nggak mau. Nah, gunakan yang ini. Format yang kedua nih, tulisannya format kedua. Namun, masalahnya di format kedua, ada paragraf kedua ini, penulis menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak UBSI untuk mendokumentasikan secara internal dan terbatas. Ini maksudnya adalah kampus hanya akan mendokumentasikan secara internal. Maksudnya seperti apa ya? Berarti kita simpen, kami nih dari kampus menyimpan file ini. Ya terserah kampus di mana simpannya, tapi tidak dipublikasikan. Gitu loh. Serta tidak untuk nih yang kedua, serta tidak untuk mengunggah pada repositori. Ya kan? Berarti di repositori nggak ada TA kalian. Paham ya? Harusnya sih paham. Di sini menyetujui kata-katanya. Tapi di sini kan sudah jelas, tidak untuk mengunggah di repositori. Aman. Nah, lalu bagaimana yang nggak riset? Yang pandemi gitu ya. Yang nggak riset, gunakanlah contoh format yang ketiga. Nih, mahasiswa yang tidak melaksanakan riset. Ini yang pandemi ya. Gampang ya? Gampang. Itu yang ketiga pembahasannya. Selanjutnya yang keempat yang mau saya bahas adalah tentang pertanyaan ya. Pertanyaan apa saja yang akan ditanya oleh dosen penguji? Ini kalau waktunya cukup, ya mudah-mudahan cukup lah ya. Pada saat ujian sidang tugas akhir. Saya spotlight lagi. Para pejuang TA, sesungguhnya dosen penguji di kampus manapun menginginkan kalian semua lulus. Apalagi di masa-masa pandemi sulit seperti ini. Kami ingin kalian semua lulus yang sudah maju sidang. Tandanya apa? Karena kalau kalian sudah maju sidang, berarti dosen pembimbing kalian sudah yakin bahwa TA kalian benar. Jika sudah yakin TA kalian benar, maka penguji juga kan sebagai dosen pembimbing. Berarti percaya dengan dosen pembimbing kalian bahwa TA kalian benar. Dan karena masa pandemi ini, harapan dari semua kampus adalah bisa meluluskan siswa-siswinya atau mahasiswanya. Nah, beruntunglah kalian nih yang lagi masuk di lulusan pandemi gitu ya. Bukan berarti kalian akan lulus dengan mudah, namun tetap ada yang diperjuangkan. Namun kami menginginkan kalian itu untuk lulus 100%. Tapi kalau kaliannya nggak mau lulus, ya udah, kita kembalikan lagi kalian. Kenapa kita bisa bilang kalian nggak mau lulus? Pertama, kalian tidak prepare. Tidak prepare tentang TA-nya, tidak prepare tentang teknik penulisan, tidak prepare tentang PowerPoint yang disampaikan, dan tidak prepare dengan arahan-arahan dari dosen pembimbing. Sehingga pada saat maju sidang, semua terbengkalai. Berarti kan tandanya kalian yang nggak mau lulus, bukan dosen penguji yang tidak ingin kalian lulus. Pada saat sidang, kalian ngemis-ngemis. Pak, saya mau lulus, Pak, segala macam. Tapi mana buktinya? Yang namanya dosen penguji hanya melihat real di lapangan, buktinya seperti apa. Dosen penguji tidak melihat perjuangan kalian seperti apa. Namun realnya aja yang disampaikan seperti apa. Paham ya, teman-teman? Untuk itu, apa saja pertanyaan yang akan ditanyakan oleh penguji? Salah satunya adalah, kenapa kalian mengambil judul ini? Itu yang pertama. Kenapa sih ngambil judul ini? Yang kedua, kenapa mengambil judulnya mengapa risetnya di tempat ini? Harus di perusahaan ABC. Kenapa nggak di perusahaan lain? Nah, kalian pikir tuh ya jawabannya ya. Yang ketiga, kenapa penelitian kalian ini penting? Ingat nggak sih waktu pertama-tama kali kita bimbingan tuh, saya selalu bilang sama kalian, silakan ambil judul apapun, selama penelitian ini mengandung permasalahan. Jika ada masalah, ambil judulnya. Tapi kalau nggak ada masalah, ngapain diambil judulnya? Atau yang kedua, mungkin penelitian ini adalah inovasi dari perusahaan. Perusahaan punya inovasi, misal contohnya, dia sudah menggunakan sistem penggajian secara online misalkan, atau mungkin dia sudah menggunakan surat menyurat secara online misalkan, atau mungkin dia punya strategi marketing yang digital misalkan. Itu kan inovatif, inovasi yang dilakukan oleh perusahaan. Sampaikan karena bagus untuk contoh. Cukup dua itu sebenarnya. Jika dua itu kalian sudah sudah pilih ya,
Oh Pak, di perusahaan saya ada masalah. Ya udah, berarti kalian aman. Oh Pak, di perusahaan saya ada hal yang baru nih, yang perusahaan lain sepertinya belum punya. Ya udah aman. Namun kalau dua itu kalian tidak punya, siap-siap kalian akan dibabat habis oleh si dosen penguji. Selanjutnya, kalau yang kualitatif biasanya ditanya siapa kalian, apa namanya, key informant. Siapa key informant yang kalian tanyakan? Apa jabatannya? Jangan sampai kalian bertanya pada orang yang tidak berkepentingan, tidak punya apa ya bahasanya ya, kompetensi dengan pertanyaan tersebut. Siapa key informantnya? Siapa informannya? Kalian harus jawab dengan lantang. Oh, jabatannya ini, Pak. Oh, berarti bagus nih. Wah, tinggal 10 menit lagi. Nah, lalu selanjutnya, biasanya ditanya lagi nih. Kalau yang kualitatif ya, flowchart yang kalian punya, ini kalian bikin sendiri atau sudah dari perusahaan? Nah, biasanya itu ada flowchart yang aneh-aneh bentuknya, tapi emang itu di perusahaan. Ya tinggal bilang aja, Pak, ini dari perusahaan. Saya tidak merubahnya sama sekali. Oh, seperti itu. Atau mungkin kalian mengubahnya supaya lebih mudah lagi menangkapnya. Itu boleh. Atau mungkin memang perusahaan nggak punya, sehingga kalian bikin sendiri. Itu boleh. Jangan ragu untuk menyampaikan apapun. Karena yang tahu penelitian ini hanya kalian. Yang mengerti tentang penelitian ini hanya kamu, bukan si penguji. Penguji hanya memvalidasi apakah benar atau tidak. Dan dia akan apa ya, melihat dengan pengalaman si penguji tersebut. Oh, waktu ada mahasiswa yang riset di perusahaan ini nggak seperti ini. Nah, biasanya gitu tuh. Nah, kalian jelaskan, iya Pak, untuk saat ini di perusahaan ini seperti ini bagannya. Contoh seperti itu. Apalagi yang ditanya? Setelah flowchart, biasanya data. Kalian kan punya ruang lingkup ya. Di ruang lingkup itu ada data periode dari bulan ini sampai bulan ini. Nah, kalau di bab 3-nya tidak ada data dari bulan ini sampai bulan ini, maka kalian akan menjadi bulan-bulanan oleh penguji. Contoh data penjualan. Di ruang lingkup, kalian menuliskan riset dari bulan Maret sampai April. Maret sampai Juni misalkan. Namun kenapa di bab 3 tidak ada data penjualan di bulan Maret sampai Juni? Wow, skakmat. Iya Pak, lupa. Contoh, arus kas di perusahaan tersebut. Risetnya bulan April sampai bulan Maret. Kok mundur? April sampai bulan Juli. Mana arus kas di bulan April sampai bulan Juli? Kenapa cuma tampil bulan April doang? Nah, hati-hati tuh. Oh, berarti harus bulan semuanya, Pak ya? Ya iyalah, kamu kan risetnya dari bulan April sampai bulan Juli. Ya semuanya dong arus kasnya. Data pelanggan, ya dari mulai sesuai sama ruang lingkup, itu yang paling sering ditanyakan. Selanjutnya, kalau yang kuantitatif. Kuantitatif ini biasanya ditanya, apa metode sampel yang kamu gunakan? Sampel jenuh kah? Atau purposive sampling kah? Lalu bagaimana kalian yang kuanti ya? Bagaimana kalian membaca hasil dari penelitian kalian? Ya kan ada nih tabel korelasi. Gimana cara bacanya? Itu ditanya tuh sama penguji. Dari mana? Kenapa ini dinyatakan valid? Dari mana asalnya? Nah, harus saya jawab. Kenapa ini valid? Kenapa ini nggak valid? Kenapa ini hubungannya kuat? Kenapa ini determinasinya besar? Pasti ditanya. Nah, kalian harus temukan jawabannya yang kuantitatif. Lalu yang paling penting adalah ditanya, apa kebermanfaatan dari TA kalian? Ini yang jarang sekali bisa dijawab oleh mahasiswa atau mahasiswi. Apa manfaatnya TA kalian? Coba mikir tuh ya. Apa manfaatnya TA saya ya? Kayaknya nggak ada manfaatnya nih Pak, TA saya Pak. Nah, hati-hati. Seperti itu. Nah, selebihnya itu adalah tanya jawab sesuai dengan bab 3 kalian. Kalau yang tadi adalah umum, secara umum. Semua pasti ditanya kayak gitu. Tapi kalau sudah masuk ke satu persatu nih, misalnya saya ke Rosa misalnya. Rosa, ini kamu ngomongin tentang penjualan VCI di masa pandemi menggunakan strategi offline. Adanya event gitu kan ya Rosa ya. Nah, ini gimana caranya dia bisa bertahan? Nah, jelaskan gitu loh. Jadi jangan sampai
terpaku pada pertanyaan yang tadi aja. Bukan, karena kalian harus juga tahu seluk-beluk dari perusahaan kalian. Pada dasarnya atau pada intinya, semua dosen penguji ingin kalian lulus. Tinggal kaliannya mau atau tidak. Kamu mau atau kamu tidak mau. Mau maju atau nggak maju. Nah, kalau dari saya sebagai dosen pembimbing, saya inginnya semua maju. Gimana caranya kalian bisa maju gitu semuanya? Ada yang bertanya nih, siang Pak, mau mengingatkan untuk tanggal di pernyataan persetujuan mengirim ulang bab 4. Oke, tanggalnya adalah kita samakan ya. Semua tanggal di tugas akhir kalian harus sama dengan tanggal saya saat ini. Yaitu di tanggal, ini hari apa? Hari Minggu, tanggal 4. Tanggal 4 Juli 2021. Namun, untuk tanggal persetujuan, itu tanggal sidang. Tanggal sidang. Untuk dipertahankan. Tahu nggak? Yang tanda tangan saya itu, persetujuan, apa sih namanya? Dosen pembimbing, persetujuan penguji, itu tanggal sidang. Kalian tahu dari mana tanggal sidangnya? Ya nanti setelah dapat tanggal atau jadwal sidang. Paham ya? Pastikan ada dapat jadwal sidang nih, H-10 sebelum kalian ujian. Nah, kalian bikin tuh tanggalnya. Hanya itu yang beda. Paham ya? Selebihnya tanggalnya semua sama, tanggal 4 Juli 2021. Kalau yang tanggal persetujuan, yang ada tanda tangan sayanya, itu di tanggal sesuai sidang. Nah, kalau misalkan lembar konsultasi itu terakhir bimbingan tanggal 4 Juli. Oke? Awalnya itu bulan April. April tanggal berapa ya? Kita samakan saja ya. Tanggal 6, Pak. Kalau nggak 6 salah, awal April betul. bimbingan. 6 April sampai 4 Juli. Lembar konsultasi yang harus saya tanda tangani nanti. Itu harus diisi ya. Sampai terakhir nih 4 Juli ACC keseluruhan. Udah, titik. Jelas ya, teman-teman? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua untuk bimbingan kita. Kalau mau bimbingan secara personal, silahkan. Saya masih membuka, karena kan kita belum closing ya. Sampai kalian maju sidang pun kita bisa bimbingan sebenarnya. Sampai kalian mau maju sidang, kita bisa bimbingan. Kita tetap bisa konsultasi. Namun saya minta, sebelum tanggal 7 Juli, semua sudah rapih bab 1 sampai bab 4. Nah, setelah tanggal 7 Juli, kalian siapkan perintilan-perintilannya. Lampiran, cover, surat pernyataan, publikasi, lembar konsultasi, dan sebagainya. Yang penting sebelum tanggal 7 Juli, kita sudah fix bab 1 sampai bab 4. Berarti tanggal 6, terakhir kirim ya, teman-teman semua. Saya akan daftarkan kalian di tanggal 6, semuanya. Tanggal 6, malam saya daftarkan, insya Allah, mudah-mudahan. Kalau saya nggak lupa ya, tolong ingatkan saya di grup. Pak Brian, daftarin kita dong. Takutnya bablas saya ini nggak daftarin. Tanggal 6 ya. Ya, siap, Pak. Jangan kasih tahu saya pas tanggal 8, udah kelar. Nggak maju semua kalau gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait bimbingan kita di tanggal 4 Juli ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, sehingga pada saat ujian sidang nanti, kalian bisa maksimal tampil dengan memukau di depan dosen penguji. Dan kalian pun membawa nama saya, Brian Givan, nggak malu-maluin gitu loh. Wah, ini anak didiknya Pak Brian kok begini amat sih, saya sentil nih ntar nih. Aduh, saya paling nggak suka tuh. Pokoknya kalau ada dosen penguji yang japri ke saya, nanti saya telepon ya kalian ya. Hati-hati. Oke, baik. Teman-teman, saya tidak membuka tanya jawab di sesi ini. Kalau ada yang mau nanya, boleh di grup saja. Di grup ATA, silakan tanya di sana. Atau kalau misalnya kurang ngerti gitu ya, bisa nonton lagi dari awal. Semua video kita. Kesannya gimana gitu ya. Semua video saya. Dari bab 1 sampai bab 4 sampai sekarang nih. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa nama di laptopnya diganti sama nama kalian. Ini ada yang namanya Asus nih. Hati-hati tuh, ganti tuh namanya. Sama nama kalian. NIM_nama. Mulai dari sekarang tuh. Rosa juga sama. NIM_nama ya Rosa ya. Nurlaili, NIM-nya jangan lupa. Seperti si Jufri nih. Udah siap dia mau tampil nih. NIM_nama.
Baik, sekian dari saya. Terima kasih untuk hari ini. Sehat selalu teman-teman semua. Tetap semangat dalam menjalani hari. Ingat, kita hari Senin sudah UAS. Kalian masih UAS kan ya? Masih dong, Iya, ada Pak. UASnya kan. Nah, jangan Masih. lupa untuk belajar UAS semuanya. Jangan sampai nilainya turun. Semoga semua dapat cum laude. Amin. Dan jangan lupa bayar kuliah. Amin. Bayar kuliah buat yang udah nggak bayar ya berarti ya? Oh Enggak, Pak. udah nggak usah bayar. Kemarin Nggak usah bayar. iya. Ya kalau yang udah Iya dong, bayar mah. Pak. Bapak, berarti kalau yang misalkan kayak yang bayar itu yang ikut TA periode 2 ya, Pak ya? Iya dong, registrasi. Yang ikut periode 2 registrasi. Oke. Terima kasih untuk hari Kita ini. sidang Sehat berarti selalu. nggak bayar, Pak? Nggak usah bayar lagi. Kalian kalau mau maju periode 2, ya bayar lah. Enggak, saya nggak mau. Saya mau lulus. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.